bedanya saat SBY menangani bencana tsunami Aceh dengan cara Presiden Prabowo Subianto menangani bencana Sumatera? Pertama saya mau koreksi kata-kata saya tadi. Saya setuju dengan Prabowo, Indonesia mampu. Yang jadi pertanyaan, Indonesia mampu seberapa cepat? Ya kan? Karena kita sekarang masih berada dalam proses peristiwa bencana, belum masuk pasca ini. Dan dalam peristiwa bencana ini, kecepatan itu adalah hal yang sangat fundamental. Nah, dalam ilmu bencana itu kan biasanya dampak bencana itu sangat ditentukan oleh dua faktor. Pertama, faktor bahayanya, yaitu siklon yang kita lihat di Sumatera. Yang kedua adalah kerentanan. Nah, masyarakat di Sumatera itu mengalami kerentanan akibat deforestasi secara brutal selama lebih dari 20 tahun. Ya kan? Itu satu lapis kerentanan yang dihadapi oleh mereka gitu. Tapi sebenarnya pemerintah juga mengalami kerentanan. Kita tahu BNPB itu mengalami pemotongan budget 43% tahun ini, sehingga kemampuannya untuk memberi respon secara cepat itu pasti terhambat. Di sisi lain, pemerintah daerah juga kena budget cut ya, akibat efisiensi 30-40%. Jadi kemampuannya untuk membantu, menolong dan kemudian melindungi warganya juga berkurang gitu. Nah, kerentanan inilah yang membuat dampak yang kita lihat di sana menjadi sangat masif sifatnya. Dan karena itu bantuan dari manapun itu, mau dari Amerika Serikat, mau dari Singapura, mau dari Timor Leste, itu sangat membantu. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa Indonesia mampu, tetapi kemudian pada faktanya ya kita sendiri mengalami kesulitan ketika mencoba menembus daerah-daerah yang terisolir. Dan karena itu saya kira ketika kita mengatakan bahwa untuk mengatakan bahwa bantuan luar itu tidak diterima, itu adalah sebuah kesalahan secara etika, ya, sesuatu yang tidak tepat secara moral dan sesuatu yang tidak rasional secara kebijakan. Oke, Gus, ini yang dipersoalkan, oke, kita mampu, tapi seberapa cepat? Karena begini, waktu tsunami saja itu kita butuh pemulihan sekitar 20 tahun. Dengan catatan bantuan luar negeri masuk. Ada World Bank, ada ADB, ada sejumlah negara ikut membantu. Dan kali ini kita tidak membuka pintu itu, Gus. Gini Mbak, kita jangan berdebat terlalu jauh. Kita bacalah aturannya, Undang-Undang 24 2007 terkait dengan kebencanaan. Di sana itu tertera kriteria-kriteria apa saja sih untuk kemudian menjadi dasar pemerintah meningkatkan status bencana nasional, dari jumlah korban jiwa, dari luasan yang terdampak, dari kerusakan materi dan lain sebagainya. Tidak bermaksud kemudian bencana yang sekarang terjadi di 3 provinsi 52 kota kabupaten ini kemudian ini bukan bukan suatu musibah yang kecil, tidak. Tapi kembali lagi, pemerintah itu punya alat ukur, Mbak. Kalau kemudian dibilang terkait ini menolak bantuan dari luar, sebetulnya tidak, bukan menolak. Tapi kita masih berupaya dan mempunyai keyakinan dari upaya yang sudah dilakukan. Contoh kemudian bangun jembatan dengan 7-10 hari selesai, apa itu tidak dikatakan cepat. Kemudian saat ini ketika berbicara apa yang menjadi asal muasal kemudian yang berdampak ini menjadi satu bencana, itu mungkin nanti kita proses lebih lanjut ketika sudah Gus, tahapan. maaf kalau saya potong, Gus. Baiklah, ya. Satu, pemerintah sudah memutuskan tidak akan menerapkan bencana nasional. Oke, itu satu case. Tapi case yang lain adalah ini soal tidak menerima bantuan dari luar. Seberapa lama kita harus memperbaiki keadaan kalau tanpa bantuan asing, Gus? Itu pertanyaan saya. Sekarang begini, Mbak, kita menerima bantuan dari luar, kemudian aksesibilitas terkait dengan untuk menjangkau ke lokasinya masih belum terhubung, itu apakah nyampe kepada masyarakat yang membutuhkan di sana? Jangan-jangan problemnya bukan logistik yang kurang, tapi aksesibilitas infrastruktur untuk menjangkau lokasi. Itulah kenapa pemerintah membangun dengan segera jembatan, kemudian menambah armada pesawat, menambah armada helikopter. Kan poinnya itu, jangan sampai begini. Jangan sampai kemudian kita mensimplifikasi, pemerintah menolak bantuan dari luar sementara di kita tidak mampu. Kemudian saya ingin menanggapi tadi si Ibu yang menyampaikan, ini tidak dilibatkan. Bu, dalam kebijakan ini pemerintah daerah yang tiap hari dengan pemerintah pusat berkomunikasi, kita yang di DPD atau DPRI tidak diatur oleh undang-undang untuk turun ke sana secara langsung, tapi tetap kita lakukan secara swadaya. Semua partai, hampir semua partai menggerakkan kader-kadernya secara swadaya untuk turun. Walaupun secara undang-undang itu kewajiban pemerintah eksekutif dalam hal ini, tapi ini masalah kemanusiaan kan.
Kita sudah tidak berbicara hal-hal yang sifatnya kemudian birokratif, normatif atau administratif, tapi apa yang bisa kita lakukan sekecil apapun kita lakukan saat ini. Oke, baik, Tapi Gus. sekali lagi, ini adalah rumah tangga kita. Jangan kemudian ujuk-ujuk membuka ini dunia internasional sementara di kita ada, tapi problemnya Oke, justru bukan baik, saya masalah tangkap. logistiknya, tapi Saya tangkap. aksesibilitasnya gitu loh, Pak. Baik, Mas Zulkifar, ada aturannya. Ya, saya juga tahu itu ada aturannya tahun 2007 itu kita mengeluarkan undang-undang yang sangat-sangat brilian menurut saya, dan semestinya kita belajar dari situ. Dan penetapan status bencana nasional dengan indikator-indikator yang jelas sebenarnya sudah tertera di situ. Dan kalau misalnya kita mau konsisten mengikuti dan merujuk pada undang-undang tahun 2007 itu, sebenarnya status bencana nasional sudah turun 2 minggu yang lalu seperti saya bilang tadi, karena kita melihat magnitude dan dampak dari bencana yang ada di Sumatera. Dan kita bicara tentang bagaimana menyelamatkan satu persatu manusia yang hilang di sana gitu, dan ini membutuhkan respon yang sangat cepat. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ini demi kedaulatan nasional, ini demi harga diri bangsa, kita menghindari travel advisory dan sebagainya. Apapun alasannya, yang namanya bantuan itu perlu kita terima dengan baik, dan kemudian kita harus mengakui bahwa ada hal-hal di mana kita itu lemah, kita tidak mempunyai infrastruktur yang cukup, yang kemudian kita butuh bantuan dari luar. Jadi bantuannya kalau tadi disampaikan bahwa oke, kalau logistik jangan-jangan kita sudah penuh. Artinya kalau misalnya ada bantuan pembangunan infrastruktur, terima saja. Betul sekali. Gitu Gus. Gimana Gus? Ya. Ya, bantuannya emang ada bantuan jembatan, ada bantuan misalkan kemudian naruh jembatan sekiranya hari ini langsung bisa terlaksana. Bantuan terkait dengan alat transportasi yang bisa menjangkau. Kan poinnya kan bukan itu kan, Pak. Maksudnya apa yang menjadi bahan misalkan mau dibantukan dari internasional, kenapa kemudian Presiden menyatakan mampu, itu kan ada dasarnya. Dasarnya apa? Selama ini fokusnya itu bergerak bersama, selain ketersediaan logistik dan penanganan para korban, juga menyiapkan infrastruktur. Itu yang tiap hari dilakukan gitu loh. Bahwa kemudian ini kan belum selesai yang ini, wah ini terkait dengan deforestasi. Kita sepakat, ini menjadi alarm bagi kita, otokritik bagi kita. Kebijakan lingkungan kita ini harus dievaluasi, harus kita tata ulang. Itu sepakat, hampir semua partai sepakat. Baik, Gitu. makasih Gus. Kita nanti sambung, tetap bersama kami saudara di Bola Liar.